Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil. Saya akan menjelaskan materi tentang kolaborasi teknologi informasi antara perusahaan, yaitu sistem antara organisasi bersama dengan IOS, Inter Organization System. Yaitu ada alasan implementasi IOS-nya. Yang pertama adalah new product, new service, efisiensi, joint operation, strategi aliansi, dan customer supply relation, outsourcing, dan image building. Konsep networking supply chain ada dua, yaitu LSC dan MSC. Yang panjang LSC itu adalah linear supply chain dan MSC adalah network supply chain. Cara mempengaruhi permintaan pelanggan berdasarkan fasilitas inventory, bagaimana mengkoordinasikan proses-proses yang berkaitan dengan mengelola realisasi dengan pelanggan. Cara mengkomunikasikan seluruh penggerak produk, informasi, dan sumber daya lain. Bagaimana menciptakan suatu rangkaian proses dengan tujuan agar pelanggan dapat melakukan pemesanan produk relasi lainnya. Kunci sukses terletak pada dua aspek, yaitu pertama adalah front office processor dan back office processor. Saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi strategi manajemen rantai pasokan, yaitu implikasi secara umum manajemen logistik, pengurusan pengangkutan arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Yang kedua adalah bertahap adalah proses solusi yang bertahap, yaitu integrasi dan pembuatan jaringan. Integrasi itu disebut dengan internal, mengutamakan integrasi logistik. Terus yang kedua, membentuk jaringan itu membangun konstruksi jaringan. Terus perubahan sikap mental, kesulitan utama terletak pada waktu peralihan dari tahap integrasi internal ke pembuatan jaringan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai katalisator pencepatan dan keberhasilan supply chain, itu menciptakan keunggulan kompetitif. Tujuan meningkatkan dan menciptakan keunggulan kompetitif yang baru. Satu adalah implementasi terhadap manajemen mutu, yaitu yang pertama adalah pendekatan yang dulu dilakukan, yaitu push system tidak lagi dapat dilakukan, tetapi berubah menjadi pull system, yang berarti membuat jarang didikte oleh kemauan dan tuntutan para pelanggan. Yang kedua adalah keikutsertaan pemasokan dalam perencanaan desain ikut dalam peran pemasokan. Yang tiga adalah benchmarking untuk mengendalikan mutu. Yang keempat adalah logistik sebagai ujung tombak. Untuk mencapai kesuksesan rantai pasokan, logistik dapat digunakan sebagai ujung tombak dan sasaran pertama. Penanganannya adalah rantai pasokan adalah pengembangan logistik, biaya logistik, khususnya biaya pembelian dan penyimpanan barang merupakan biaya yang sangat tinggi bagi perusahaan. Kedua, implementasi terhadap arus barang. Yang pertama, pengawasan inventory. Yang kedua, sentralisasi inventory. Yang ketiga, manajemen lead time. Implikasi terhadap organisasi, bentuk organisasi, komunikasi terbuka, dan pemikiran secara win-win. Implikasi terhadap biaya dan nilai tambah. Yang pertama, analisa full chain. Yang kedua, target spesifikasi dan kuantitatif. Yang selanjutnya, code add dan full add activities. Implikasi terhadap manajemen hubungan dengan pemasukan, rasionalisasi. Yang pertama, rasionalisasi. Yang kedua, kementerian bisnis. Yang ketiga, outsourcing. Yang keempat, prinsip dan jiwa kementerian. Yang kelima, pembinaan. Yang keenam, sistem informasi terpadu. Selanjutnya implikasi terhadap peningkatan total usaha, pelaku pokok, dan kedua hakikat persaingan. Yang ketiga, implikasi penahapan. Yang keempat, manajemen jaringan. Yang kelima, strategi kolektif. Yang keenam, target keberhasilan total. Implikasi terhadap isu internasional menyangkut supply chain. Makin lama makin nyata bahwa ada perhubungan erat antara operasi global dan pengembangan rantai pasokan. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang kemitraan dalam bisnis. Yang pertama, konsep kemitraan bisnis. Para mitra harus men-sharingkan secara sebanding baik investasi maupun keuntungannya.
Yang kedua, prinsip-prinsip kemitraan. Yang pertama, mempunyai tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling mempercayai, selalu terbuka, mempunyai hubungan jangka panjang, perbaikan dalam mutu dan harga atau biaya. Terus, mulai dari dalam secara internal, ada 3 macam, yaitu mulai dari dalam organisasi, perusahaan. Kedua, kemudian dari apa yang sudah dilaksanakan. Ketiga, berkembang ke arah hulu atau ke hilir. Sekian, terima kasih.